Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Darsius Miarti dari SMP Negeri 26 Kota Pontianak. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya bersama dengan Pak Yan Chandra. Nah, beliau ini adalah guru matematika di SMP Negeri 26 Kota Pontianak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar Pak Yan? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak Yan ya. Siap. Jadi begini Pak Yan, adapun tujuan dilakukannya observasi kelas nanti ini adalah untuk mengevaluasi serta untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang akan Pak Yan lakukan di kelas nanti ya. Jadi pada saat ini nih, sekarang ini kenapa kita melakukan kegiatan percakapan praobservasi? Nah, ini tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum Pak Yan melakukan observasi di kelas nanti. Jadi supaya Pak Yan itu mempunyai kesiapan, kemudian bisa lebih yakin, percaya diri dengan rancangan pembelajaran yang telah Pak Yan buat. Sehingga nanti Pak Yan ketika melakukan praktek pembelajaran di kelas itu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Jadi begitu ya Pak ya? Ya. Oke. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan ya Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Ya. Yang pertama itu saya ingin tahu nih, tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai pada saat proses pembelajaran di kelas ini apa? Oh, jadi nanti itu pada saat observasi ya. Iya. Pada saat observasi itu tujuan pembelajaran tetap berpatokan dengan capaian CP pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menerapkan operasi hitung bilangan bulat. Nah, operasi hitung bilangan bulat ini melibatkan kombinasi dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian digabungkan dalam satu soal gitu. Oke, jadi tujuan pembelajarannya Bapak ingin siswa itu memahami operasi hitung bilangan bulat. Ya. Jadi operasi hitungnya terkait dengan operasi hitung campuran ya Pak ya? Campuran. Oke Pak. Nah, setelah tadi Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran, selanjutnya saya ingin tahu nih mengenai area pengembangan yang ingin Bapak capai di proses pembelajaran nanti. Bapak inginnya mengembangkan area bagian apa untuk dicapai oleh anak pada observasi kelas nanti? Untuk pengembangan area pengembangan ini yaitu dari dua, yaitu dari segi pengetahuan sama segi keterampilan. Oke. Nah, kalau untuk pengetahuan ini siswa ya mengetahui cara-cara aturan-aturan dalam operasi bilangan bulat. Nah, seperti misalkan bilangan positif dikali bilangan negatif hasilnya bilangan negatif ya, seperti itu. Kemudian untuk keterampilan siswa ini terampil atau dalam menyelesaikan soal-soal yang melibatkan tentang operasi campuran bilangan bulat. Nah, jadi dia menyelesaikan dengan cepat atau dengan cepat dan benar gitu. Ya. Oke Pak. Jadi ada dua area pengembangan yang ingin Bapak capai pada siswa ini ya. Yang pertama itu berkaitan dengan pengetahuan ya Pak ya. Kemudian yang keterampilan. Oke. Selanjutnya Pak, saya ingin tahu juga mengenai rancangan pembelajaran yang Bapak buat ini untuk kegiatan observasi kelas nanti. Bisa Bapak ceritakan mungkin strategi pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan, kemudian model pembelajarannya seperti apa, kemudian metode pembelajarannya juga bagaimana yang akan Bapak terapkan di kegiatan proses pembelajaran nanti di kelas. Nah, kalau untuk model ini kita ya jelas tatap muka karena kita kan sudah tidak lagi daring kan. Ya. Jadi kita menggunakan tatap muka dengan model PBL, Problem Based Learning. Kemudian untuk metodenya kita pertama ada ceramah, ada tanya jawab, kemudian diskusi kelompok. Ya, itu aja sih. Oke, jadi mengenai model pembelajarannya yang akan Bapak lakukan adalah model problem based learning ya Pak ya. Kemudian untuk strateginya Bapak lakukan dengan tatap muka ya. Oke. Selanjutnya untuk metode pembelajaran yang Bapak gunakan ada metode ceramah, tanya jawab, kemudian diskusi kelompok dan diskusi kelompok. Oke Pak. Terkait tadi rencana pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas, yaitu menggunakan
metode dan model serta strategi yang telah Bapak sampaikan tadi. Selanjutnya, media pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan untuk mendukung proses pembelajaran Bapak di kelas? Nah, kalau untuk media kita biasanya nanti kita akan menggunakan PowerPoint, Ya, menggunakan proyektor dan PPT, media PPT, yang di situ ada ditampilkan tentang materi, kemudian tentang ya program-program yang akan dibahas karena PBL ini kan, jadi ada masalah yang ditampilkan di situ. Oke, jadi Dan juga dibantu dengan penggunaan LKPD. Oke, jadi media pembelajarannya ini terkait dengan sarana prasarana itu PowerPoint, kemudian Infocus dan laptop pastinya Pak Pasti, ya. Oke. Selanjutnya untuk media pembelajaran anak menggunakan LKPD. Selanjutnya ada masalahnya Pak ya. Ada masalah yang ditampilkan di Infocus dan nanti juga ada masalah di LKPD yang akan diselesaikan oleh anak siswa. Oke, baik Pak. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran ini? Nanti hari Rabu di kelas 7C. Oke, hari Rabu di kelas 7C jam berapa Pak? Di jam 12.30 sampai 13.50. Oke. 2 jam pelajaran. Baik. Jadi di hari Rabu jam 12.30 sampai 13.50 di kelas 7C. Oke. Baik Pak, terkait dengan jadwal tersebut nanti saya akan melakukan pengamatan di kelas Bapak sebagai observer. Nah, di situ adalah tugas saya nanti melihat dan mencatat proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Kemudian setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, ini nanti kita akan selanjutnya melakukan percakapan pasca observasi namanya Pak. Nah, pada kegiatan pasca observasi ini itu adalah suatu percakapan yang dilakukan bagaimana nanti Bapak bisa merefleksi diri Bapak ya. Nah, ini nanti akan dilaksanakan di bersamaan dengan pengajar praktek. Jadi ada pengajar praktek saya nanti yang akan melihat proses percakapan pasca observasi yang akan kita lakukan ya Pak ya. Sebelum kita akhiri nih Pak, apa yang dapat Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang dapat saya dapatkan yaitu tentang persiapan. Jadi di sini Ibu Dasi menanyakan saya tentang persiapan yang akan saya lakukan pada saat observasi. Jadi nanti saya dapat lebih siap lagi, misalnya dalam rencana pembelajarannya lebih disiapkan, kemudian dalam peralatan dan fasilitas yang mau digunakan untuk observasi juga akan disiapkan. Ya, jadi Bapak semakin mantap nih ya, dengan persiapan proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di hari Rabu nanti Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan praobservasi ini Pak ya. Bu. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas Pak ya. Bu. Oke, demikian saya akhiri untuk percakapan praobservasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan praobservasi yang telah saya lakukan bersama Pak Yan Chandra sebagai guru matematika di SMP Negeri 26 Kota Pontianak. Selanjutnya kita akan bertemu di kegiatan observasi kelas pada hari Rabu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.